Pertumbuhan pendapatan kita jadi tahun 2012 yang tadi udah disahkan diterima baik oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan itu bertumbuh 20%. Kemudian laba bersihnya itu bertumbuh 23%. Yang spektakuler adalah pertumbuhan laba operasi. Jadi betul yang murni hasil dari operasi itu bertumbuh kurang lebih 35%. Itulah sebabnya kenapa, karena keadaan kas keuangan juga yang baik, maka tadi di salah satu agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan juga kami mengusulkan, direksi mengusulkan untuk membagi dividen yang sebesar kurang lebih 60% dari laba bersih tersebut, sehingga dividen per saham itu kurang lebih nilainya adalah Rp76 dan akan dibagikan nanti pada bulan Mei itu Rp51 karena kami sudah membagikan interim Rp15 pada bulan November tahun yang lalu. Jadi hasil Astragrafia atau ASGR dikenalnya di bursa itu baik sekali tahun 2012, bahkan tadi di presentasinya Pak Kelvin menunjukkan bagaimana pergerakan saham ASGR dari akhir tahun 2008 sampai dengan sekarang itu belum sampai 5 tahun lamanya, itu harganya dari 200 menjadi kurang lebih hampir 1.900 dan itu peningkatannya adalah 800 sekian persen, atau dengan kata lain harganya itu 9 kali lipat. Nah, itu kira-kira update saya tentang Astragrafia. Nomor satu, karena kita punya produk unggulan yaitu color. Yang kedua, kita juga punya unggulan dengan sistem rental. Sampai dengan sekarang rental kita itu kurang lebih ada 55% dari total portofolio, dari total pendapatan kita. Dan kemudian color kita itu kurang lebih portofolionya adalah 40% dari total pendapatan kita. Dan itu adalah produk-produk unggulan kita. Selebihnya adalah distribution network kita yang kita sudah memiliki lebih dari 79 service points di seluruh Indonesia. Dan kemudian kita juga menjaga terus service level kita kepada pelanggan-pelanggan kita, dan kita terus melakukan inovasi terhadap solusi-solusi dan integrated system yang perlu diciptakan untuk pelanggan-pelanggan kita. Itu kurang lebih. Dan sampai dengan sekarang berdasarkan independent research itu mengatakan bahwa khusus untuk kertas ukuran A4 dan A3, yaitu kertas yang dominan porsinya di pasar, itu kami Astragrafia memiliki market share kurang lebih 42%, dan kompetitor terdekat dari kita itu hanya memiliki kurang lebih 20%, yaitu Konica Minolta. Itu kurang lebih data dari research yang dilakukan oleh IDC atau ya IDC kalau nggak salah. Pertumbuhan pendapatan kita jadi tahun 2012 yang tadi udah disahkan diterima baik oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan itu bertumbuh 20%. Kemudian laba bersihnya itu bertumbuh 23%. Yang spektakuler adalah pertumbuhan laba operasi. Jadi betul yang murni hasil dari operasi itu bertumbuh kurang lebih 35%. Itulah sebabnya kenapa, karena keadaan kas keuangan juga yang baik, maka tadi di salah satu agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan juga kami mengusulkan, direksi mengusulkan untuk membagi dividen yang sebesar kurang lebih 60% dari laba bersih tersebut, sehingga dividen per saham itu kurang lebih nilainya adalah Rp76 dan akan dibagikan nanti pada bulan Mei itu Rp51 karena kami sudah membagikan interim Rp15 pada bulan November tahun yang lalu. Jadi hasil Astragrafia atau ASGR dikenalnya di bursa itu baik sekali tahun 2012, bahkan tadi di presentasinya Pak Kelvin menunjukkan bagaimana pergerakan saham ASGR dari akhir tahun 2008 sampai dengan sekarang itu belum sampai 5 tahun lamanya, itu
harganya dari 200 menjadi kurang lebih hampir 1.900, dan itu peningkatannya adalah 800 sekian persen, atau dengan kata lain harganya itu 9 kali lipat. Nah, itu kira-kira update saya tentang Astragrafia. Produk baru ada beberapa, saya tidak hafal tipenya satu persatu karena bervariasi. Itu terus, dan itu setiap tahun ada. Itu kita mengikuti saja karena sebetulnya yang membuat produknya itu kan Fuji Xerox, kita memasarkan aja. Capex kita persiapkan kurang lebih 300 miliar ya, gabungan untuk AGDS dan AGIT untuk tahun ini. Tidak, kan Indonesia kan GDP growth-nya kan diperhitungkan akan lebih dari 6%. Dan kita adalah salah satu yang terbaik sekarang dari segi di seluruh dunia. Karena Amerika, Eropa, China, mereka sudah mulai slow down. Jepang memang dari negatif kemungkinan sudah akan ada pertumbuhan positif ya. Gitu. Tapi Indonesia salah satu yang terbaik pertumbuhannya di dunia sekarang ini gitu. Dan paper itu nggak ada ya istilah paperless ya, rasanya itu nggak mungkin terjadi. Itu 10, 20, 30 tahun yang lalu orang juga ngomong paperless, nggak pernah less itu. Tambah terus paper, karena apa? Karena industri informasinya itu makin lama makin besar gitu. Sekalipun kebutuhan papernya itu berkurang, tapi karena industri informasinya sendiri membesar secara signifikan, melebihi pertumbuhan industri informasi, melebihi pengurangan paper, sehingga absolut paper yang dibutuhkannya juga lebih. Itu pertama. Kedua, kami bukan cuman tergantung kepada paper saja, karena klik untuk fax, klik untuk scan dan lain sebagainya, semuanya itu adalah merupakan pendapatan bagi kami, bukan hanya paper yang di print gitu.